Pentakosta. Setelah hari kenaikan Yesus, orang percaya merayakan hari Pentakosta. Tapi, apa yang dimaksud dengan Pentakosta? Hari Pentakosta sudah dirayakan sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. Disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu karena hari ini dirayakan 7 minggu setelah Hari Paskah, seperti tertulis di Imamat 23 ayat ke-15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Hari Raya 7 Minggu juga sering disebut sebagai Hari Menuai. Dan Hari Raya Pentakosta merupakan hari diberikannya hukum Taurat di era Perjanjian Lama. Dan termasuk dari 3 hari raya utama yang diperintahkan Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Hari Raya 7 Minggu disebut sebagai Hari Raya Pentakosta, dimulai saat Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-4 sampai ke-5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Sehingga para rasul menantikan saat itu, dan pada hari Pentakosta mereka berkumpul di suatu tempat. Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1 hingga 3 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Inilah saat di mana Roh Kudus digambarkan seperti angin dan tercurah seperti api di atas setiap orang yang percaya. Dalam Perjanjian Lama, Allah juga sering digambarkan seperti api, seperti pada saat Musa bertemu Allah di semak yang menyala dan angin sepoi-sepoi yang berembus kepada Nabi Elia. Setelah itu, mereka mendapatkan berbahasa lain. Kisah Para Rasul 2 yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari tempat asal bahasa tersebut. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7 sampai 8 mengatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Sehingga kita sekarang mengenal hari Pentakosta sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul. Dan juga hari Pentakosta kita peringati sebagai hari lahirnya gereja. Tepat setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan jumlah orang percaya bertambah 3.000, dan semakin lama semakin bertambah. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41 sampai 42 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, hari Pentakosta saat ini kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus dan juga sebagai hari kelahiran gereja Tuhan yang menjadi awal dari sejarah gereja mula-mula. Selamat Hari Pentakosta.